Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang materi penarikan kesimpulan logika matematika. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Oke, penarikan kesimpulan. Jadi konsepnya dulu. Jadi kesimpulan atau konklusi itu ditarik dari beberapa pernyataan atau premis-premis. Kemudian kesimpulan suatu pernyataan atau kesimpulan dari beberapa premis-premis itu disebut valid atau sah jika nilai kebenarannya B semua, ya, atau kita sebut dengan tautologi. Ada 3 prinsip dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu modus ponens. Dengan konsepnya yaitu premis 1, P implikasi Q, premis 2, P. Maka kesimpulannya adalah Q, ya. Jadi cara mudahnya kita hanya main coret-coretan. Jadi coret aja yang sama. Jadi coret-coret. Jadi tersisa Q, ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu modus tollens. Premis 1, P implikasi Q. Premis kedua, negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Jadi ini sama ya konsepnya, main coret-coretan. Yang sama ya. Jadi Q coret. Jadi tersisa yaitu P dan negasi. Ya, jadi kita gabungkan jadi negasi P. Oke, prinsip yang ketiga, yang terakhir yaitu silogisme. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, Q implikasi R. Nah, kita hanya main coretan juga ya. Jadi ketika kita coret yang sama ya, Q dengan Q sehingga diperoleh P implikasi R. Nah, jadi kalau dua panah maka hasilnya tetap ada panahnya ya. Ini 2 panah, ini ada panah, ini ada panah ya. Jadi hasilnya tetap harus ada panah. Oke, jadi tersisa P implikasi R. Oke, jadi cara cepatnya yaitu main coret-coretan. Jika berubah pernyataan majmuk, maka ubah ke implikasi. Ya. Ingat, dalam kasus ini kita harus memperhatikan sifat ya, sifat ekuivalen. Ya, ekuivalen itu nilai kebenarannya sama ya. Jadi negasi P atau Q itu ekuivalen dengan P implikasi Q. Atau P implikasi negasi Q itu ekuivalen dengan Q implikasi negasi P ya. Ini hanya main bolak-balik saja ya. P sini nggak ada negasi, jadi ada ya. Negasi Q ada, Q-nya ada negasi, ini jadi tidak ada ya. Jadi posisinya ditukar dan dikasih negasi. Oke, yang kedua, ya ini prinsipnya yang utamanya ini ya, coret yang sama ya, kesimpulannya adalah sisanya ya, seperti yang tadi di depan teacher jelaskan. Oke, contohnya, premis 1, jika Nurul juara 1, nah, kita anggap ini sebagai P ya, berarti Nurul dapat hadiah ya. Ini sebagai Q ya. Jadi P dan Q itu dipisah oleh tanda hubung maka. Oke, premis kedua, Nurul juara 1. Nah, kita anggap sebagai apa ini? P ya, karena sama ya. Jadi yang sama berarti sebagai P ya. Karena tadi di atas P Nurul juara 1. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, main coret-coretan. Jadi coret saja yang
sama. Ini yang sama adalah P-nya ya. Nah, coret-coret. Jadi tersisa Q ya. Berarti Q-nya adalah Nurul dapat hadiah ya. Bisa menggunakan konsep rumus ini ya, atau bisa juga langsung main coretan ya di soalnya ya. Jadi yang ini Nurul juara satu kita coret. Nah, jadi tersisa ini ya, Nurul dapat hadiah. Jangan pakai jika maka ya, karena jika maka hanya ada di sini, yang di bawah kan tidak ada ya. Oke, jadi main coret-coretan, yang penting jangan pakai jika maka ya, kalau hanya salah satu premis yang menggunakan jika maka. Oke, contoh yang kedua. Premis 1, ya, jika harga emas naik, kita anggap sebagai P, ya, maka harga sembako naik, kita anggap sebagai Q. Kemudian premis kedua, harga sembako tidak naik. Nah, tadi disebutkan harga sembako naik itu sebagai Q. Berarti harga sembako tidak naik, ini berarti lawannya. Berarti sebagai negasi Q. Jadi premis kedua, ya, itu sebagai apa? Lihat premis ke satu. Ya, mungkin ada kesamaan atau mungkin sebagai negasinya. Jadi lihat premis sebelumnya atau premis satu. Oke, jadi kesimpulannya kita hanya main coret-coretan. Ya, harga sembako naik coret, jadi tersisa ya harga emas naik dan tidak. Jadi kita gabungkan, ya kita gabungkan harga emas tidak naik. Ya, jadi hanya main coretan. Ya. Yang penting kalau premis 1 pakai jika maka dan premis 2 tidak ada jika maka, berarti kesimpulannya jangan pakai jika maka. Oke, contoh ketiga. Premis 1, jika hari ini upacara, kita anggap P, maka semua siswa datang. Semua siswa datang, kita anggap Q. Premis 2, ada siswa tidak datang. Nah, ingat materi yang kemarin, kalau semua berarti negasinya adalah ada. Terus ada kata tidak. Nah, berarti ada siswa tidak datang, ini kita anggap sebagai negasi Q ya. Karena Q-nya tadi semua siswa datang, maka negasinya ada siswa tidak datang. Nah, berarti hasilnya adalah, nah kita tinggal main coret-coretan ya. Ya. Siswa datang. Berarti tersisa hari ini upacara dan tidak ya. Jadi yang tidak dicoret adalah hari ini upacara, tidak kita gabungkan, berarti hari ini tidak upacara ya. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Premis 1, jika harga BBM naik, maka biaya sekolah tambah mahal. Harga BBM naik, P. Biaya sekolah tambah mahal, kita anggap Q ya. Premis kedua, jika biaya sekolah mahal, ya. Ini jikanya kebanyakan ya, coret salah satu. Ya, jadi jika biaya sekolah mahal, maka orang tua bersedih. Nah, kita harus cek ya. Tadi di premis 1 biaya sekolah mahal itu sebagai Q. Berarti ini juga sebagai Q ya, karena sama ya. Orang tua bersedih itu tidak ada yang sama di premis 1. Berarti kita anggap sebagai R ya. Jadi harus ada 3 P, Q, R ya. Boleh S, boleh T ya, terserah ya. Nah, ingat konsepnya main coret-coretan ya. Kalau pakai gunakan rumus boleh. Berarti P, Q, Q, R. Jadi coret yang sama, coret-coret, jadi tersisa P implikasi R. Nah, ini kalau menggunakan rumus ya. Sehingga diperoleh jawabannya adalah jika harga BBM naik, maka orang tua bersedih ya. Atau main coret-coretan juga boleh. Jadi coret saja yang sama. Jadi ini sama dengan ini. Jadi coret. Jadi tersisa sini ya.
Jika harga BBM naik, maka jadi makanya salah satu aja ya, orang tua bersedih. Jadi kalau ada dua panah ya, maksudnya tuh premis 1 ada tanda panah, premis 2 juga ada tanda panah, berarti kesimpulannya harus ada tanda panah ya. Oke, kesimpulannya berarti jika harga BBM naik, maka orang tua bersedih. Nah, jadi ini adalah kesimpulan untuk jawaban ini ya. Oke, yang nomor 5 ya. Premis 1, jika Paris ibu kota Prancis, maka 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Oke, Paris ibu kota Prancis kita anggap sebagai P dan 2 kali 3 sama dengan 6. Premis kedua, jika 2 kali 3 sama dengan 6, maka Monas ada di Jakarta. Jadi kita anggap sebagai R ya, karena tidak ada di premis 1. Nah, jadi 2 kali 3 ya, ini sama dengan yang ini. Maka kita anggap sebagai Q ya, karena sama. Nah, yang sama kita coret saja. Coret, coret. Jadi tersisa, jika Paris ibu kota Prancis, maka Monas ada di Jakarta. Jadi penarikan kesimpulan hanya main coret-coretan ya. Oke, contoh yang keenam, premis 1 ya. Jika Budi rajin belajar, di sini Budi rajin belajar kita anggap sebagai P, maka Budi diterima di UGM. Budi diterima di UGM sebagai Q ya. Premis keduanya, jika Budi terima UGM, nah ini sama dengan yang premis 1, berarti kita anggap sebagai Q juga nah ya. Maka Budi menjadi sarjana, ini tidak ada di premis 1 ya, berarti sebagai R ya. Nah, kita hanya main coret-coretan ya. Tapi ini ada premis 3 nah ya. Budi tidak menjadi sarjana, tapi tidak masalah ya. Kita coret aja yang sama ya, jangan pusing. Yang sama kita coret. Ini coret. Ini coret. Ini coret juga warna lain. Ini Budi menjadi sarjana. Ini Budi menjadi sarjana. Nah, coret. Jadi tersisa ini ya. Budi rajin belajar dan tidak. Nah, kita gabungkan nak ya. Budi tidak rajin belajar. Nah, itu kesimpulannya. Ingat jangan pakai jika maka ya, karena premis ketiga tidak ada jika maka. Jadi kesimpulan itu menggunakan jika maka ya. Kalau kesemuanya premis ada jika maka ya. Ini premis 3 tidak ada jika maka, makanya tidak pakai jika maka ya kesimpulannya. Jadi hanya Budi tidak rajin belajar. Oke, yang terakhir nomor 7. Premis 1, jika semua siswa ikut ujian, maka guru senang. Nah, kita kasih ya. Semua siswa ikut ujian sebagai P dan guru senang sebagai Q. Premis kedua, guru sedih. Nah, guru senang dan guru sedih ini kan bertolak belakang atau negasinya berarti nak ya. Guru senang atau guru sedih kan berlawanan berarti ya. Guru sedih, guru tidak senang, nah itu sama ya. Jadi guru tidak senang atau guru sedih itu sama. Berarti ini adalah negasi Q ya. Jadi sebagai negasi Q. Nah, kita tinggal main coret-coretan saja. Jadi coretlah yang sama. Ya, yang sama yang mana ini ya. Nah, berarti Q-nya coret, tinggal negasi P. Ya, jadi bisa tandanya saja yang kita coret. Nah, boleh jadi negasi dan P. Jadi negasi P. Nah, negasi dari P. P-nya semua siswa ikut ujian. Ingat kalau ada kata semua berarti negasinya ada titik-titik tidak. Nah, berarti ada siswa tidak ikut ujian. Nah, jadi harus hati-hati ya ketika ada kata kunci semua atau ada ya. Oke. Mungkin ini saja untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika lainnya.
Jika ada saran, masukan, dan kritikan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.